Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Saskiatira Afan, biasanya dipanggil Zahra dan saya dari kelas MBPC. Hari ini saya akan membahas objek wisata yang terletak di Bandung, yaitu Jalan Braga. Saya mengutip sumber dari YouTube, TikTok, dan juga dari pengalaman pribadi saya saat tahun lalu saya mengunjungi Braga. Apa itu Jalan Braga? Jalan Braga merupakan salah satu jalan tertua dan paling ikonik di Bandung. Menariknya juga, Jalan Braga ini mempunyai julukan Paris Van Java karena arsitektur kolonial dan art deco-nya yang masih berdiri sampai saat ini. Maka dari itu, Jalan Braga bisa dibilang aset pariwisata heritage yang berharga di Indonesia. Video ini akan menganalisis potensi Braga sebagai destinasi heritage dan pusat industri kreatif dengan menggunakan metode SWOT. Berdasarkan pengalaman aku mengunjungi Braga, kekuatan atau strength mereka yang pertama yaitu terletak pada arsitektur atau bangunan yang langka sehingga terlihat estetik. Bangunan tersebut tidak hanya estetik tetapi terdapat juga nilai sejarahnya loh. Ternyata bangunan tersebut dikenal sebagai pusat gaya hidup dan perdagangan elit, sehingga mereka dijuluki sebagai Paris Van Java karena kemiripannya dengan kota Eropa. Bangunan-bangunan ini juga memiliki potensi pariwisata dan kreatif, yaitu foto-foto di sekitar Jalan Braga, atau kafe vintage yang tersebar dan galeri seni yang terdapat di gedung heritage itu. Kekuatan kedua yaitu Jalan Braga menjadi magnet industri kreatif. Munculnya kafe-kafe, toko-toko, restoran, galeri seni, atau contohnya toko berbasis karakter kayak tahi lalat gitu, menciptakan ekosistem kreatif yang menarik pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa Braga berhasil menjadi creative cluster. Kekuatan ketiga yaitu lokasinya yang strategis, yaitu berada di sentral kota. Lokasinya yang berdekatan dengan Gedung Merdeka dan alun-alun menjamin kemudahan aksesibilitas bagi wisatawan untuk berkunjung. Sayangnya di Jalan Braga ini terdapat kelemahan, yaitu beberapa gedung diubah fungsinya menjadi gudang, dibiarkan kusam atau diubah wujudnya. Kelemahan kedua yaitu minimnya fasilitas parkir. Ruang parkir yang terbatas, baik kendaraan pribadi maupun pariwisata seperti bus kecil, membuat pengunjung seringkali parkir sembarangan di tepi jalan atau di trotoar yang menyebabkan kemacetan. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pengalaman wisatawan. Selanjutnya saya akan membahas peluang dari Jalan Braga. Yang pertama yaitu kebijakan bebas kendaraan. Ini adalah starting point membangun kembali penawaran pariwisata sebagai ruang publik ideal untuk seni dan pertunjukan jalanan. Peluang kedua yaitu pada permintaan pariwisata yang dapat meningkat karena pengalaman autentik, di mana wisatawan mencari cerita sejarah dan interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Maka, Braga dapat menjadi destinasi yang tetap relevan dan berkelanjutan dengan memenuhi keinginan wisatawan agar kuat bersaing di pasar global. Peluang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi digital dalam industri kreatif. Di era digital ini, wisatawan sangat terpengaruh oleh informasi yang ditemukan secara online. Sehingga dengan promosi yang tepat, Braga dapat menjangkau audiens yang luas, meningkatkan interaksi wisatawan melalui konten yang menarik, dan menciptakan citra baru tanpa menghilangkan nilai aslinya. Terakhir ada ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan destinasi wisata modern lain di Bandung. Tanpa inovasi, Heritage Braga dapat berisiko dianggap kuno, sehingga wisatawan enggan atau ogah untuk datang kembali. Ancaman berikutnya yaitu komersialisasi yang berlebihan. Maksudnya yaitu komersialisasi yang berlebihan dapat menyebabkan Braga kehilangan karakter autentiknya, di mana nilai sejarah hanya dijadikan alat jual tanpa mengerti maknanya.
Dengan itu, wisatawan akan menganggap Braga sebagai pusat perbelanjaan biasa yang memanfaatkan nama besar sejarah, bukan lagi destinasi pariwisata budaya yang serius sehingga mengurangi permintaan pariwisata. Berdasarkan SWOT, ide pengembangan yang aku usulkan yaitu Jalan Braga dapat dimanfaatkan dengan mengubah koridor atau jalanan bersejarah menjadi pusat pengembangan budaya. Caranya yaitu dengan memanfaatkan trotoar yang lebar sebagai acara fashion show untuk memamerkan karya desainer lokal. Dengan itu, desainer lokal dapat berinteraksi secara langsung dengan audiens atau wisatawan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Dengan adanya fashion show rutin pada malam hari, wisatawan tidak hanya akan berkunjung ke Braga pada siang hari, tapi juga pada malam hari untuk menikmati pertunjukan. Ini adalah daya tarik baru yang memperpanjang durasi kunjungan wisatawan terhadap Braga. Kesimpulannya, Jalan Braga bukan hanya sebuah jalan. Dengan mengubah trotoar menjadi fashion show, kita memastikan bahwa Paris Van Java merupakan pengalaman yang berkesan. Sekian penjelasan tentang Jalan Braga dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.